Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS pensiunan, di mana pada hari ini kita mendapatkan satu informasi terbaru sebagaimana yang telah dikabarkan bahwa kabar gembira pensiunan PT Taspen dan DPR perkuat jaminan hari tua, hak pensiun dilindungi. Nah, Bapak Ibu, informasi ini merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu PNS pensiunan, di mana hak-hak para pensiunan itu dilindungi oleh PT Taspen dan DPR. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi tersebut, mari kita ikuti ya kejelasan informasinya bagaimana PT Taspen dan DPR melindungi hak-hak para pensiunan. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh media nasional Bungko News ya, sebagaimana judul informasinya tadi, dan mari kita simak bersama. Sebagai Direktur Investasi PT Taspen, penting bagi Anda untuk menjelaskan bahwa ya kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di Taspen. Bagaimana fungsi manajemen risiko dalam proses ini, dan bagaimana Komite Investasi Taspen bekerja dalam menetapkan keputusan investasi. Apakah ada prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota Komite Investasi yang jelas? Nah, bagaimana Taspen memastikan tidak terjadi lagi investasi fiktif di masa depan? Bapak Ibu, mari kita lihat langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diambil oleh PT Taspen, Bapak Ibu ya. Kepemimpinan yang amanah sangat penting dalam menjaga kepercayaan peserta, terutama karena dana yang dikelola adalah dana amanah dari potongan gaji pekerja di seluruh Indonesia, dari tingkat atas hingga bawah. Disampaikan bahwa kami berharap Anda dapat memberikan jawaban yang jelas dan detail mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, serta memastikan bahwa dana amanah ini dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para peserta. Jadi demikian penjelasan kali ini Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat ya informasi yang sebenarnya bagaimana mengenai hal ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dana Taspen yang sering disalahpahami oleh berbagai pihak Bapak Ibu ya. Penting untuk diperjelas bahwa dana yang dikelola oleh Taspen bukanlah seperti bisnis asuransi pada umumnya, melainkan dana amanah. Dalam skema jaminan sosial, dana amanah ini merupakan hasil dari cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Persentase kontribusi dari pemberi kerja, yaitu pemerintah, adalah 0,24% untuk jaminan kecelakaan kerja atau yang disebut dengan JKK, dan 0,72% untuk jaminan kematian atau JKM, sehingga totalnya adalah 0,96%. Sisanya yaitu 3,25% plus 4,75% atau total 8% berasal dari gaji pekerja, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, para pejabat negara, anggota DPR, dan DPRD. Di mana uang ini dipotong dari gaji mereka yang bekerja pada negara dan kemudian diinvestasikan oleh Taspen. Visi Taspen adalah menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan
demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Misinya adalah memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal, serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi Taspen adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Jadi itu jelas Bapak Ibu ya, apa peranan PT Taspen untuk dana pensiunan para pensiunan pegawai negeri sipil dan termasuk mungkin ya ASN lainnya. Sistem yang digunakan mungkin serupa dengan asuransi komersial, namun prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Dana yang dikelola adalah dana amanah dari para pekerja, bukan dana yang dibayar di luar potongan upah seperti pada asuransi komersial. Dana yang diakumulasikan di Taspen berasal dari potongan gaji pekerja, Bapak Ibu ya. Hingga kini terdapat dana sebesar 108,69 triliun rupiah yang terkumpul untuk tabungan hari tua atau THT dengan potongan 3,25% dan dana pensiun dari potongan 4,75%. Jadi terdapat indikasi kuat bahwa terjadi investasi fiktif sebesar 1 triliun rupiah yang melibatkan rekanan Taspen, yaitu PT Insight Investment Management. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hal tersebut, sebagai Direktur Investasi PT Taspen, penting bagi Bapak Ibu untuk diberi penjelasan ya mengenai skema dan proses persetujuan investasi di Taspen. Bagaimana fungsi manajemen risiko dalam proses ini, dan bagaimana mengenai Komite Investasi Taspen bekerja dalam menetapkan keputusan investasi. Apakah prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota komite investasi yang jelas? Bagaimana Taspen memastikan tidak terjadi lagi investasi fiktif di masa depan? Nah, Bapak Ibu, apa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diambil? Tentu itulah yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu ya. Sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa dalam hal ini kepemimpinan yang amanah sangat penting dalam menjaga kepercayaan peserta, terutama karena dana yang dikelola adalah dana amanah dari potongan gaji pekerja di seluruh Indonesia, dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Dengan harapan bahwa Anda dapat memberikan jawaban yang jelas dan detail mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, serta memastikan bahwa dana amanah ini dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para peserta. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai PT Taspen dan DPR melindungi hak-hak para pensiunan. Terima kasih informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.